salam sayang sahabat Eyang. Ketemu lagi dengan Eyang Rate ya. Ini lagi liputan apa? Prediksi akhir tahun. Prediksi akhir tahun dengan biar seleb ya. Ini kopeng ini mau dicewer sayang. Oke, kita mulai yang. Oke, yang berbicara tentang ini kan sudah mulai akhir tahun Eyang. Mungkin kalau dari prediksi Eyang di akhir tahun Indonesia ini seperti apa yang untuk dari segi alam Eyang? Iya. Kembali lagi Eyang ucapkan ya, udah beberapa kali di wartawan untuk prediksi tahunan ya. Kan sekarang prediksi tahunan itu tidak bisa kita lihat dari BMKG ya. Oh, megatrust gini-gini, tidak, bukan megatrust satu tempat ya. Ini air itu diguyur kayak tidak pada tempatnya. Yang tadinya tempat-tempat yang tidak banjir ya, ternyata dapat juga banjir. Eyang itu di Bali mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu di Bali ya. Tidak pernah ada banjir sama sekali. Setelah Eyang di sini 30 tahun, bisanya banjir di Kumbasari, di airport, apa-apa. Wow, itu amazing sekali ya. Kayaknya itu sebuah peringatan dari Tuhan. Masanya kan banyak sekali segara itu di bendung-bendung gitu ya. Segara itu lautan ya, yang dibendung, yang diuruk ya, untuk sesuatu pelebaran. Mungkin Bali kan memang pulaunya kecil ya, tetapi mereka kan banyak pura-pura ya, dan pura-pura itu kalau di Bali itu Sanggapura itu sangat amat dihargai. Tetapi sekarang bangunan itu menjadi bangunan muncak suar ya, melebihi daripada pura-pura. Ini peringatan agar tidak seperti itu. Dulu aman-aman aja kok, bener. Yang kan mulai kecil yang itu di Bali ya, mulai bayi lah. Tiba-tiba yang di sini aku ngeliat di YouTube apa di video, wow ngeri banget ya, nangis ya. Sampai yang kirim beberapa satu dus pakaian ke Bali untuk para korban banjir gitu. Jadi Eyang sebisa-bisanya ya ingin berpartisipasi, bukan hanya untuk warga Bali aja, Lampung juga. Jadi ini ya, pemerintah kalau seperti Bapak KDM itu sudah langkah-langkahnya memang sudah betul ya. Kanal-kanal, kali-kali semua dilebarin, sampah-sampah diambil, nggak boleh ada bangunan di ini. Nah, kalau sudah banjir gini, siapa yang disalahkan? Ya, ini juga ulah pada diri manusia sendiri ya. Kenapa sih kalian nggak kepingin selamat untuk semuanya? Jangan egois memikirkan diri sendiri. Karena kita hidup ini bermasyarakat dan saling bergandengan ya. Kalau kita nih seperti ini loh berganti-ganti. Nah, kalau umpamanya Sukabumi memang di garis bawahnya udah langganan ya. Tapi tempat-tempat yang tidak pernah banjir ini jadi banjir. Dan itu berterusan. Bukan hanya sekali banjir udah selesai, ditanggulangi udah. Ini ada susulan, banjir susulan lagi, banjir susulan. Mau diapakan? Terus mereka mau dikemanakan? Belum sempat bersih-bersihin rumah, soalnya ada banjir bandang lagi, kayak di Bekasi ya. Aduh, Eyang pernah tinggal di Bekasi ya. Bagaimana merasakan banjir itu? Wow. Eyang duduk di meja makan karena kasur semua udah terendam. Jadi kasur itu taruh di meja makan. Kita diam di meja makan. Surat-surat itu di meja makan. Semua tetangga begitu. Siapa yang nolongin kita kalau nggak 2 jam lagi baru? Eyang untung anakku kerja di Jawa Pos itu masih ada kapal-kapalan ya.
eh, kita dibawa keluar. Yang penting surat-surat sudah, jangan mikirin baju-baju deh mah. Seperti itu. Nah ini semuanya ini ulah kita sendiri. Buang sampah di sungai. Tadinya iuran sedikit nggak mau, di sungai aja bawa ke belakang. Akhirnya macet. Kalau kita sadar akan bahaya, ya dari kita diri sendiri dulu ya, dimulainya. Jangan sampai ini keterusan menyebabkan malapetaka untuk orang lain ya, seperti itu. Nah ini sampai kapan kamu bilang? Ini sampai 2026 ini terus, apalagi di bulan Februari ya. Ramalan Eyang tentang prediksi tahunan banyak yang masuk nggak, Mas Fajar? Banyak ya. Jadi ini lihat nanti di tahun Imlek ya, di hari raya Imlek, Lebaran Imlek, ini harus mereka sembahyang itu memang mendatangkan huru hara. Karena bagi mereka, kalau tidak ada hujan, tidak ada longsor, tidak ada angin, itu tidak diterima sama Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa. Jadi harus ada perubahan, baru pembaharuan. Syukur-syukur tidak digoyang seperti itu ya. Tetapi kalau Imlek itu pasti bisa dipastikan. Karena doa mereka itu kalau turun hujan, turun ini itu doanya tuh pasti didengar sama Tuhan ya, sama Tien ya. Jadi semacam itu. Oke, berarti bisa hujan akan terus sayangnya dan curah. Iya. Dan sekarang di Jakarta aja ya. Kadang yang naik mobil dari sini itu nggak hujan. Tiba-tiba di pertengahan tol itu hujan deras. Nanti di mana sedikit gitu, sama-sama Jakarta nggak hujan. Itu kan rezeki tidak merata, itu memang betul loh ya. Rezeki tidak merata itu memang betul. Sama dengan hujan dari langit.